Kemarin Bapak Penghulu Kecamatan Talang, Ustaz Ali Imran, dan kemudian Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Talang, Bapak Ustaz Haji Khairul Nasirin, pada teman-teman staf kawan Kecamatan Talang, dan yang saya hormati, saya banggakan Ustaz Asatid P3N se-Kecamatan Talang, dan tak lupa pula Sahibul Hajat Ustaz Afan yang saya hormati pula. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati semuanya, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini, udah kita jam sama ya, tadi sore pagi ya. Yang menjelang makan ya. Pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuasyahah, bermusyawarah dalam rangka Ketua Rutin P3N se-Kecamatan Talang. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap mendapat pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya. Semoga kita semua terhitung umat yang mendapat syafaat pada hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih pembawa acara telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan sambutan dan pembinaan. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bahwa ini yang kedua kalinya saya mengikuti kegiatan ini. Yang kemarin giliran di Mbak Afi, tapi tempatnya di Kauman. Pak Islami kan turun pada makanya double sih karena ya. Alhamdulillah pada hari ini kita kumpul di rumahnya Ustaz Afan. Mudah-mudahan dari keberkahan Syaiful Hajat bahwa pertemuan ini mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai ajang silaturahim. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita saling berbagi, saling bertanya, saling menginformasikan sesuatu, karena tugas kita selaku aparat di kecamatan ini berhadapan langsung dengan masyarakat, bahwa kantor urusan agama adalah ujung terdepan, ujung tombak, tapi juga ujung tombok, ya Pak Mil. Artinya ujung tombak dalam rangka tugas-tugas di bidang keagamaan, khususnya bagi umat agama Islam. Memang tugas KUA secara umum dikenal hanya di bidang pelayanan nikah. Paling dominan ya pelayanan manten. Kemarin kebetulan bulan Syawal ya wis war penghulune. Terus bene ngenteni dekas-dekis nang surprise. Di samping itu layanan KUA bukan itu saja, banyak layanan lain secara administrasi, termasuk di dalamnya adalah pembinaan kemajisan, kemudian manasik haji, pembinaan keagamaan yang lainnya seperti TPQ, madrasah dan sebagainya. Ini lingkup pembinaan di KUA, yang mana ke depan KUA juga beban kerjanya mungkin akan semakin tambah dengan adanya program revitalisasi KUA. Ya, cuman KUA Talang mungkin belum giliran. Nah, yang sudah jadikan percontohan di Tegal itu KUA Kecamatan Adiwarna. Nah, ini yang kedua, kemudian Kecamatan Pager Barang dan Parapulan. Nah, ini biasanya singkat direhab, terus ditunjuk menjadi KUA program revitalisasi. Sehingga dalam program tersebut mungkin banyak tambahan sarana prasarana serta sarana yang dari pusat dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain seperti perwakafan itu juga menjadi tugas kami dalam rangka pembinaan di bidang keagamaan. Dengan program revitalisasi
kemungkinan ke depan juga KUA bukan hanya ngurusi bidang agama Islam saja, tapi ada tugas tambahan yaitu moderasi beragama, di mana KUA nanti akan koordinasi dengan Musbika di tingkat kecamatan, bahkan nanti di desa akan dibentuk yang namanya kayak semacam FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ini yang sudah sebagai percontohan di desa Timurna kemarin. Nah, mungkin secara bertahap masing-masing desa nanti akan dibentuk semacam itu dalam rangka mensosialisasikan dan menguatkan pada masyarakat tentang moderasi beragama. Jadi pikiran-pikiran moderat itu berarti jalan tengah ya, wasatiyah. Jadi sebagai jalan tengah, orang kanan, orang ngiri. Ya ngiri, ya komunis, kanan ya radikalis ya kayak gue. Nah, ini kita di tengah-tengah. Sing enak tengah ya? Tengah. Iya. Jadi tugas kita memang semakin berat ke depan karena dengan situasi negara dengan reformasi ini, masyarakat akan semakin kritis, semakin pandai, semakin pintar, apalagi didukung dengan adanya teknologi yang sudah semakin canggih. Ya, saya kira dunia dalam genggaman. Urusan dunia saya kira wong dadi pinter kabeh, Pak. Kemudian urusan kesehatan sing menang ngomong ya dokter. Saya kira siapa bae bisa jadi dokter ya. Cukup bukan Google, Mbak Google ya. Ana yang ngecapres ya Allah paling pinter kan itu kan. Nah ini dari dampak teknologinya semacam itu. Nah termasuk di bidang moderasi agama ini kita memang Kementerian Agama ada program moderasi di mana kita masyarakat supaya semakin memahami tentang adanya perbedaan di masyarakat. Namun dalam menyikapi perbedaan itu jangan sampai terlalu kanan atau terlalu kiri. Kalau kiri mungkin paham kiri itu secara aturan negara yang jelas selagi TAP MPR S ya, nomor 6 berapa itu ya lupa 12 ya, itu belum dicabut tentang paham komunisme, marxisme dan leninisme itu belum dicabut. Insya Allah siapapun yang akan melaksanakan ajaran-ajaran itu akan tidak bisa bergerak. Kemudian yang ke kanan juga dengan adanya paham-paham transnasional ya, seperti ya, dengan adanya reformasi kan sekarang ajaran-ajaran yang di luar itu pada masuk dan menyebar di sini, dampaknya adanya perbedaan dalam hal paham dan akidah di masyarakat. Nah ini yang sering timbul di masyarakat, perlu disadarkan dengan adanya moderasi dalam arti untuk memahami dan posisinya dalam hal ini adalah di tengah-tengah, tidak memaksakan kehendak sendiri dan sebagainya. Kira-kira paham dipanggil moderasi lah, garis besarnya kayak gue lah, tengah-tengah ya. Iya, kadang kita ya, contoh dulu saya di kalangan NU Muhammadiyah Ratakoni ya mesti moderat kan begitu. Tapi kira-kira moderatnya sejauh mana? Ya. Dalam hal ini contoh sampean kira-kira selama dia di desanya sampean aman-aman saja masalah keagamaan ya. Mudah-mudahan seterusnya amin. Tapi perkembangan zaman sebulan ada pendatang Pak. Ya. Tuku umat dari tangga sampean. Jenggot. Kowe digawe jenggot mending wong isih para bae, Gusti Allah para bae. Lah sebule agamane non muslim, kira-kira diterima apa ora? Kalau mungkin bertetangga tak mungkin ada masalah ya. Tapi kalau sudah mulai taneng anaknya kan gawe gereja, apa kira-kira diterima apa ditolak? Iya, kan baru 2 pertanyaan, habis orang moderat ya. Artinya memang di sisi lain kita disuruh untuk menerima. Ya, karena negara kita kan negara Pancasila, bukan negara agama. Tapi agama diakui seluruhnya
oleh negara, bahkan dilindungi oleh negara. Bahkan mungkin umat Islam paling beruntung. Ya, coba undang-undang perkawinan, saya kan hukum agama. Secara fikih mana negara membuat aturan lewat undang-undang perkawinan. Bahkan undang-undang perkawinan ini, apa ya? Tua. Pertama kan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46 setelah merdeka. Dan undang-undang ini belum dicangkut. Ya, kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ada lagi Undang-Undang Peradilan Agama. Urusan perceraian, urusan waris, urusan wakaf, sengketa bidang agama itu lewat pengadilan agama. Ya. Kurang apa negara perhatian? Undang-undang wakaf. Nah, wakaf saya itu dilindungi lewat undang-undang. Sampai wakaf haji, umroh, ya diatur lewat undang-undang. Tujuannya untuk melindungi masyarakat. Kemudian zaman belum ada undang-undang, dulu ada namanya apa ya? Yayasan ya Tarma apa zaman itu. Kok sampai kasih Tanjung Priok. Ya, dulu bawa kapal Maburo, kasih bawa kapal laut. Ya, haji tekan Tanjung Priok balik maning. Ya kayak sekarang umroh yang ya, abal-abal kan, tekan bandara jebule orang tidak. Nah, ini kan karena biro-bironya yang tidak kompeten. Nah ini makanya negara hadir lewat undang-undang. Kemudian masalah ekonomi adanya undang-undang perbankan syariah dan sebagainya. Jadi walaupun negara kita bukan negara agama, tapi agama Islam itu diakomodir dan dilindungi. Yang belum mungkin undang-undang sholat, undang-undang puasa. Si orang puasa pendungi apa bibit. Nah ini belum ada. Kemudian undang-undang jinayat. Jadi walaupun kita bukan negara Islam, tapi aturan-aturan keagamaan itu dilindungi. Kemudian bukan negara sekuler karena kita juga menganut Pancasila dan di dalamnya ada keagamaan. Bapak Ibu hormati, jadi dalam hal ini moderasi agama mudah-mudahan di desa wilayah Kecamatan Talang tidak ada akses tentang permasalahan keagamaan ya. Ataupun walaupun mungkin di tangga lingkungan kita ada yang berpaham sejen, tapi ciri-cirinya atau kecintaan jenggotan. Padahal yang orang jenggotan ya, orang pengennya jenggotan ya. Orang pantas. Kemudian itu hanya simbol Pak, hanya simbol. Itu kan sunnah, ya memang sunnah. Padahal Nabi kan orang celana ya, pakai jubah ya. Terus ya kadang sunnahnya diambil yang penting-penting saja dalam rangka menunjukkan. Kalau kadang beragama itu hanya simbolis saja. Bapak Ibu hormati, selanjutnya bahwa selama ini kami sudah bersama dengan panjenengan dalam melayani masyarakat di bidang perkawinan atau pernikahan. Terima kasih atas waktu kesempatannya, koordinasinya sehingga tetap pelayanan ini berjalan lancar. Mudah-mudahan ke depan juga tidak ada masalah apapun. Tadi sebenarnya disampaikan oleh Ketua Paguyuban bahwa pada kesempatan ini monggo barangkali ada yang mau bertanya, konsultasi dan sebagainya, kami terbuka Pak. Termasuk kritik pun saya siap menampung. Aja isin, aja wegah, aja pekewo. Pokoknya anak kekurangannya saya juga manusia biasa. Ya, saya mohon ditegur. Khususnya si sepuh-sepuh Pak, monggo. Pak Jamal jenengan tunggak jaga iki, Pak Jamal jenengan tunggak kayak iki. Nah, monggo saya terbuka saja. Bukan ngomong ngirisinnya ngomong di ruangan aku. Jadi empat mata. Jadi kita terbuka saja lah barangkali dalam hal kebijakan ada yang kurang pas ya sepenting jenengan menyampaikan dengan cara yang baik. Orang tuh ujuk-ujuk demo. Ya.
Jadi monggo kita komunikasi dengan lancar, artinya dengan baik, mudah-mudahan dalam rangka tujuan kita apa sih, melayani masyarakat di bidang perkawinan khususnya pada masyarakat Kecamatan Talang. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ini yang perlu kami sampaikan ada beberapa hal-hal yang perlu kita komunikasikan dengan panjenengan. Biasanya ada masalah, nah kita selesaikan. Contoh ini Pak, kemarin ada masyarakat komplain masalah foto. Ya, jadi fotonya foto sing lanang kalau foto sing wadon beda. Sing wadon gambarannya fotonya pas ukurannya, sing lanang dan ukurannya 3/4 atau 4x6 akhirnya dipotong. Terus saya sijine gojal, sijine ora, ayo ora seragam. Jadi protes, lalu diganti fotonya. Ya. Nah ini kan ya 1-2 kasus ya. Tapi barangkali ke depan untuk menseragamkan, harapan saya untuk foto calon pengantin satu background warna biru atau biru muda. Yang kedua ukurannya 2x3. Ini yang untuk yang dipasang di buku. Ya, kemudian ditanyakan ini sudah pas atau belum bentuk seragamnya, ya barangkali. Yang ketiga itu tolong ini fotonya dilihat Pak. Kalau fotonya hasil produk dari HP, nah, dicetaknya pemain printer biasa, kamu kapan waktunya? Luntur. Karena ini dokumen resmi, ya sebaiknya fotonya sing resmi lewat video nggak bisa. Oke. Siap, ngomong ya. Masalah ya, Pemilih. Jadi bila perlu sebelum dipasang dipastikan dulu atau dicocokkan sebelum diterima, jangan pastikan. Biasanya kan ada sing foto terus pinggirnya kan putih. Ya. Nah, kalau kok gitu semua ya semuanya ya gitu. Atau kalau memang dada putihnya, potongannya tepinya dada putihnya ya kayak gitu semua. Jadi biar Ilustrasi ya. satu background warna biru ukuran 2x3. Ya, kemudian fotonya sing apik, ada foto burung, foto HP dicetaknya. Tapi jadul mana ini? Tapi jadul. Ya. Terus dong foto, dong ngomongin aja ya ke artis. Anak miring-miring anak. Iya. Selfie. Fotonya nasi miring-miring ya. Foto resmi, artinya wajah kelihatan ke depan. Kacamatanan boleh Pak? Ya. Pakai kacamata. Kacamata boleh, enggak apa-apa. Namanya cireng ya Pak? Cireng. Oh, cireng. Iya memang kacamata normal loh. Oh, kacamata ireng kok. Tukang pijet ya. Paham ya Pak ya? Pak, foto yang diedit, fotonya diedit, soalnya dari ayo itu Pak. Oh, apa-apa. Kok pangling mau bojone. Sebenarnya bojone aja pangling kok. Kok sing lanang pangling. Jadi foto karo wonge beda. Kalau yang diedit Pak, udah baik. Iya. Kalau yang boleh Pak. Boleh. Sepenting kowe kesepakatan ki bener foto ora salah. Ya, oleh bukan sampean pasang dhewe ning kantor, ya dideleng kok. Ya, mau aja sampean gawa foto ning omah, fotone dhewe dipasang. Siap. Nggih, niki wonten masalah foto ini, artinya kita ke depan untuk diseragamkan. Nah, syukurlah daftar itu wis lengkap, Pak. Artinya fotonya juga sudah ada, kemudian data-data pendukung sudah lengkap. Terus apa lagi? Surat kesehatan dari Puskesmas juga sudah ada. Jadi wis ora mindo gawe di maning. Artinya ribetnya sing awal sampai dengan semuanya, nanti begitu daftar KUA sudah lengkap semuanya. Kemudian ini Pak tentang surat keterangan wali hakim. Kalau saya mendasari PMA nomor 20 tahun 2019, apabila ada wali, ya, posisinya kan goib, jauh, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, kemudian dikuatkan dengan Perdirjen nomor 473 tahun 2020, itu
calon pengantin membuat surat pernyataan bahwa orang tua atau wali tidak diketahui tempat tinggalnya dan sudah dicari tidak ketemu. Ya. Tanda tangan di atas materai. Pira materai boten? 10.000. Oh. Loro apa siji? Oh siji. Wong loro siji itu udah ya. Iya, baik. Jadi siji ya, materai 10.000. Nah kemudian disaksikan 2 orang saksi. Lanang-lanang. Ya, kata akhirnya waktunya dan orang apa? Kemudian diketahui oleh kepala desa. Tangan desa Ya, itu sudah cukup itu. Ini sesuai dengan aturan yang ada begitu. Nah, syukurnya ditambahin nanti ada surat keterangan dari kepala desa tentang wali hakim. Ya, biasa ya seperti biasa. Jadi ini tambahannya itu pernyataan. pernyataan Dikandung maksud barangkali ternyata ada makune goleki padahal ora goleki jebule oleh ora lunga ada ya gue. Jadi secara hukum syariat ya jenengan kula boten salah ya, mulai pentingnya pemeriksaan ya di situ menghindari kesalahan. Jadi keterangan wali hakim ini dibuatkan surat pernyataan. Nah kalau keterangan wali hakim yang lain mungkin bisa lah seperti biasa ya. anak ibu ya. Kalau anak ibu ya keterangan kepala desa. Bahkan sebenarnya kalau secara aturan ini kita juga ada berita acara pemeriksaan tersendiri, Pak. Artinya pengantin lanang wadon diperiksa tersendiri, wali nikah tersendiri. Termasuk ketika ternyata walinya apa itu wali tanda tangan. Wali nasab ya berarti wali hakim misalnya ya pengantin lanang, pengantin wadon tanda tangan dan saksinya juga tanda tangan. Ini kalau melihat aturannya. Tapi nanti ke depan Pak Pengulu ya nanti kita pelajari bareng-bareng barangkali itu keamanan dan kenyamanan kita dalam bekerja. Jadi ketika kita mau pelaksanaan di lapangan, terus aja, wis diperiksa ke wis. Walaupun ya orang jaminan bahwa yang diperiksa ke wis selesai masalah, belum tentu. Ya, kadang permasalahan bukan masalah aturan, tapi masalah kekeluargaan. Kan begitu. Itu mohon nanti bareng-barenglah kita saling mengingatkan. Bapak Ibu hormati, termasuk di dalamnya yang perlu kita sampaikan tentang talak roj'i, hanya mengingatkan saja apabila ada suami statusnya duda dengan putusan talak roj'i. Talak roj'i berarti talak yang masih berhak untuk merujuk kembali istrinya. Jadi kalau ada orang mau nikah kemudian statusnya itu, nah ternyata masa idah istrinya ini belum selesai, ya maka ditunda sampai masa idah istri selesai. Kira-kira berapa masa idahnya? 90 hari, ikhtiarnya 100 hari. Ya, itu kalau orangnya keberatan ya suruh menghadap saja biar dijelaskan. Ini memang kemudian orang ya kemudian karena aturannya kan segi ya. Dulu memang enggak. Ini hanya mengingatkan saja barangkali ini perlu kita sampaikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Bapak yang saya hormati, selanjutnya saya juga tetap mohon doa dan dukungan dalam hal kegiatan Khotlil Quran. Ya, begini sih tak ayo satu ritin. Kalian pada bedut, Pak. Tolong nanti minggu ketiga bulan Desember itu tanggal 18. Untuk tempat ini kita belum tentukan. Kemarin kan di kertas kerap ya. Di kertas kerap. Nah ini untuk tanggal 18 belum ada kesepakatan antara kami dengan Pak Penyuluh kira-kira yang siap untuk ditempati di mana. Pol-polnya lah kasih lebih ya masjid besar. Lah papane. Ya, kita bolang papane sebenarnya tempatnya siap kan ya. Dan kemarin saya sendiri memang secara pribadi tidak bisa datang karena saya izin ada acara anak wisuda di
Ya, selamat sukses Pak. Kemarin juga alhamdulillah Pak Kepala Kemenag juga hadir. Jadi untuk yang datang saya mohon teman-teman P3N yuk rombongan bareng-bareng meramaikan kegiatan Hafdzul Quran dan Istighosah. Acaranya dari jam 8 sampai jam 10, targetnya kita harus sudah selesai. Alhamdulillah kemarin ya jam 10 lebih sedikit lah ini sudah selesai. Terima kasih Ustaz Rahman ya telah membantu di kita sebab hingga terlaksananya acara tersebut. Bapak Ibu hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan tentang pembinaan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat pertolongan, perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Nanti barangkali ada tambahan dari Pak Guru, monggo. Syukur pisan dong ya besok karena kajian kita apa-apa ya. Pada ngantuk Pak. Pada ngantuk. Ayo ke Pak. Sebelum diakhiri. Nopok Pak ya. Sebelum diakhiri saya tanya Pak. Kemarin itu ada warga dari Pangandawa ke kantor mau nikah. Ternyata itu dia kembali ke sini lagi karena pakai wali hakim itu ternyata tidak cukup dari kepala desa saja, mintanya di KUA juga. Nah itu kalau kepala desa saja, Monggo Ustaz. ruang lingkupnya kabupaten, kalau antar provinsi antar kabupaten mungkin itu jauh-jauh dari sini. Jauh-jauh dari Cilacap kembali lagi kemarin itu kita Keterangan tanda tangan dari mengetahui kepala desa juga mengetahui bahwa terjadi kemarin. sudah ada keterangan wali hakim dari kepala desa. ya, tapi di bawahnya itu Minta diketahui. Ya monggo. Oh, tanda tangan pesat daerah tergantung. Artinya mungkin ikhtiar dari KUA Cilacap, bukan karena orang diketahui KUA seolah tidak ada pemeriksaan ya, atau lah ada manipulasi urusan wali. Ya. Jadi ini dalam hal ini ya monggo saja. Kalau memang biasanya kadang kayak gitu, Pak, untuk daerah-daerah keluar itu kalau ada keterangan wali hakim dikuatkan dengan termasuk bukan wali hakim saja, wali nasab pun biasanya yang keluar. Ya monggo kita siap bantu lah begitu. Termasuk urutan wali Pak, jangan dapal nang itu. Urutan wali karena jenengan paling orang kan dari awal sudah mensortir siapa yang berhak menjadi wali. Terus digoleti, dituti sampai habis. Wali yang pertama urutannya Bapak, nomor loro Mbak, nomor telu Buyut. Biasanya generasi ketiga wis yo lapal. Orang sampean ngirim donga sih ya. Ya, terus pindah saudara kandung. Terus saudara seaya. Terus ponakan di sini, ponakan sekandung, ponakan seaya. Nah, baru pindah ke paman sekandung, paman seaya, anak laki-laki, paman sekandung, anak laki-laki, paman seaya. Terus, oh, ya, adik laki-laki kakek. Ya kan, berarti atau anak laki-laki kakek, abjad, ya. Terus digoleti, pol-pole, rangga ketemu tadi wali. Iya Mas Soleh, wis ketemu, pun. Koran niku damel surat keterangan wali wonten napa? Oh gelam, syukur ya. Kan wonten masalah dosen itu. Ya memang masalah wali Pak, kadang gampang kadang angel. Wong aku ya pernah nemu nih Pak, wali hakim
Aku tak bisa, wis tak urut aja gue. Ki wis langka. Jebule dumbet enak, Pak. Bebe ya to ora wong lapor. Dilalah. Itu yang jadi wali kan pamong. Terus dolan maring omah. Takon, Pak, sing dadi wali sini ki sinten? Oh, makanya waline hakim. Lah sebagai hakim dipun. Mboten Mas, tak turut waline langka kabeh. Kulo waline, Pak. Ya tak urut maning. Tak urut maning teng jebule anake paman. Pas. Lagi bisa nih sampean ora dikabari men. Lah ora cocok. Pas. Iya, kan mesti katanya jebule urusan warisan. Akhirnya aku udah maning keluargane tak bisa maning kumpulna kueta abote kaya kayu entengnya kaya kapas kaya bukti sentimen wali nih sampeyan kudu mana akhirnya ya dipaksa-paksa gelem kaya gelem kok sampai orang gak apa-apa orang gak watel orang bang gula udah garam Abang, kita denger abang aduh. jadi apa-apa gue siap ya alhamdulillah bisa karena ya gue kadang anak wali maning ya nyarune wali hakim jebule anak demiki anak yang paman anaknya paman si bocah tapi si remaja tapi ora oli dening ibune ora oli dening ibune ora dadi wali kok aja kena kudus dulu kayak sekarang orang hapus dulu ya karena walinya padahal itu anak pun apa ya anak yang paman ya harusnya jadi wali karena masalah warisan akhirnya orang itu bentuk kangelan pol-polnya akhirnya aku jaluk turun Kudu Lurah hati pernah kenal ya men wadon Mas Turah Mas wonge gawat ya wis kowe balak ya arene wonge wani strong ngomong bupati pe wani dituding ngono men rapat kecamatan men lahirnya dia lapor ke Lurah ke dibina coba undang Lurah tuh langsung vonis orang belum jadi wali mat kok sing diurna pol-polan ya dia kangelan bahwa orang itu Juni karena kita jadi wali mat kok sing diurna nyong orang ngurusi ilmu je ilmu gue itu warna kasih gue lah beri dia mah bari kene ya ini tetap pindah ngetik lakas pasi ini ya trik kafe Balik, mlebu balik. PO bukan hewe lu bae kalau ngomong itu kowe tak tiru Pak ilmune Bu Lurah jurus balik Lurah tak tiru waktu tugasnya Lorojo ya kayak kowe karena wali hadi orang gelem dari wali ujuk-ujuknya dia mikir masalah pembagian rumah ya, tak undang para nius pas sampai pas wali nangnya mau pokoknya orang belum orang setuju orang siap dari wali ya kayak kok sampai tak kapon Lurah sih bisa ngurus Lurah ya sampai nganggil lali pegawai aku sih oh saya sampai nggak Lurah oh sampai undang Lurah kan diusir pokoknya orang ngerti ya ya jangan total juga ya buah Pak itu tuh mau itu sampai nganggil lali petugas negara ini mempersulit ya ngomong Pak belum sampai gendengnya gonyong kayak jadi ngiri-ngiri gendeng rumah bang kowe negara sing jasa sing jadi tapi panggilnya hab jaluk gendengnya orang tiba Yuni sing sejen ngono lho nah orang terima begitu kan bojo kamelang ini tugas di lapangan ya Pak ya bareng-bareng proyek bareng-bareng mikir bareng-bareng usaha yang penting ada koordinasi ada komunikasi ini masalah wali monggo bareng-bareng kalau ada masalah silakan kita dengan Pak Pengulu terbuka untuk melayani masyarakat terutama panjenengan semuanya dalam rangka kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian barangkali ketika pelayanan suaranya aku itu memang cempreng Pak fales ya Iwan fales secara sumbang itu sumbang karena yang gue radang tenggorokan
Ya, mangan pada saat titik itu langsung. Jadi orang makan sambel kayak orang. Ya sambel itu orang ini nggak. Ano sambel lim. Ya sebenarnya bagus. Bismillah sehat. Ya.